kecelakaan ya. Nah itu karena ada masa expirednya 6 bulan ya Pak ya, 6 bulan. Nah 6 bulan, lebih dari 6 bulan, kalau Bapak Ibu pun lapor itu sudah expired. Kemudian nanti peserta nanya, kalau tidak dijamin jasa harja bisa nggak dijamin BPJS? Tidak Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada dugaan kecelakaan lalu lintas, sebaiknya lakukan dulu pelaporan untuk apakah ini dijamin jasa raja atau tidak. Karena untuk kecelakaan tunggal maupun ganda tetap nanti keluarga pasien melapor ke kepolisian terkait dengan kecelakaan lalu lintas tersebut. Untuk pelaporan kecelakaan lalu lintas itu segera dilaporkan ke kepolisian sehingga kami segera bisa memberikan jaminan itu. Kalau belum dilaporkan tadi akan muncul tidak bisa dalam jaminan gitu kan ya. Itu yang jadi permasalahan itu. Ketika sudah dilaporkan tentu dengan segera kami memberikan jaminan untuk memastikan bahwa masyarakat yang masuk atau dirawat di rumah sakit itu diberikan jaminan karena memang jasa harja adalah sebagai penjamin pertama ya, sebagaimana tadi amanah Perpres dan PMK 141 2018 ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Santi Deborah dari Kepala Bidang Penjaminan Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi untuk bisa memaparkan materinya. Ibu Santi adalah Kepala Bidang Penjaminan Rujukan Kota Bekasi yang sebelumnya sudah pernah di Askes dari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat, Dr. Prima, Ibu Kanit Laka Lantas, Ibu Farida, Kepala Cabang Jasa Harja Pak Alvin, Dr. M. Taufik Ortopedi, dan Bapak Heri Subrata, Kepala Cabang BPJS Tenaga Kerja. Perkenalkan, nama saya Santi Deborah Togatorop, saya Kepala Bidang Manfaat Rujukan Kantor Cabang Bekasi. Nah, izin Bapak Ibu, saya akan memaparkan terkait dengan bagaimana penjaminan ketentuan kecelakaan lalu lintas untuk peserta JKN. Karena tadi sudah sebelumnya Pak Alvin dari Jasa Harja sudah menyampaikan terkait ketentuan penjaminan oleh Jasa Harja. Nah, mungkin kami akan menyampaikan pertama dulu di mana sistem jaminan kesehatan nasional ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini ada 4 Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih banyak terpapar dengan BPJS Kesehatan, paling sering memang. Kenapa? Karena 83% penduduk Indonesia sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Untuk pasti lebih banyak pasien itu tertariknya menanyakan tentang pelayanan di BPJS Kesehatan. Nah, untuk badan penyelenggara jaminan sosial lain ada BPJS TK, ada Taspen, ada Asabri. Nah, untuk BPJS Kesehatan kita fokusnya di jaminan kesehatan Bapak Ibu, pelayanan kesehatan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjut. Sedangkan kalau BPJS Ketenagakerjaan fokusnya hanya jaminan kecelakaan kerja yang terjadi pada saat bekerja baik pergi dan pulang kerja. Nah, untuk Taspen juga ada jaminan pensiun, kemudian jaminan ritual, ada jaminan kematian. Ketiga BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini ada 4 jaminannya. Nah, perbedaannya apa Bapak Ibu? Misalnya koordinasinya dengan ketiga ini. Nah, untuk BPJS Kesehatan, untuk yang 3 ini dengan TK, dengan Taspen dan Asabri, kita hanya koordinasinya pelayanan. Tidak diperkenankan subsidi silang, artinya bila tidak termasuk jaminan BPJS, misalnya itu jaminannya jaminan BPJS TK, maka seterusnya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Berbeda dengan Jasa Harja, kita ada koordinasi manfaat, ada irisan manfaat. Nah, irisan manfaatnya nanti kami akan sampaikan seperti apa irisan manfaat kita dengan Jasa Harja. Nah, Bapak Ibu, pertama kami sampaikan untuk pelayanan JKN itu ada namanya manfaat yang dijamin. Nah, manfaat yang tidak dijaminnya itu ada bunyinya di sini, pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas
yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. Jadi selama kecelakaan lalu lintas itu masih dalam nilai yang ditanggung oleh Jasara Harja, saat ini memang yang menjamin kecelakaan lalu lintas Jasara Harja, maka tidak dijamin BPJS Kesehatan. Nah ini mungkin kita juga ambil slide ini dari slide Jasara Harja juga ya Pak Alvin, pada waktu ada sosialisasi di mana mungkin ini disebutkan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan yang mengakibatkan korban mengalami cedera dan memerlukan perawatan pada fasilitas kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan dan PT Jasara Harja sebagai penyelenggara jaminan kesehatan lalu lintas membutuhkan laporan polisi atau bukti kejadian yang dikeluarkan oleh ada 4 di sini Bapak Ibu disebutkan, polisi satuan lalu lintas untuk kecelakaan lalu lintas jalan, Syah Bandar atau Kepolisian Perairan dan Udara, kemudian Badan Usaha Angkutan Udara, penyedia jasa penerbangan, Kementerian Perhubungan atau KNKT untuk kecelakaan angkutan udara, dan terakhir ini PT Kereta Api untuk kasus kecelakaan kereta api. Bahwa ini juga diketahui bahwa Jasara Harja juga menjamin KLL di perairan dan udara yang berkaitan dengan kecelakaan pekerja, berangkat pulang dan dalam rangka kerja itu bukan manfaat jaminan kesehatan. Nanti Bapak Ibu, jadi ada nanti kecelakaan lalu lintas itu yang merupakan kecelakaan kerja. Nanti untuk hal seperti itu apakah dijamin BPJS Kesehatan? Nah ini kami sampaikan apabila peserta mendapat kecelakaan lalu lintas, pasti yang kami akan pertanyakan posisinya seperti apa. Berangkat, pulang kerja atau dalam bekerja. Karena apabila dia mengalami kecelakaan lalu lintas dalam proses bekerja itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah ini Bapak Ibu skemanya, bila ada kecelakaan lalu lintas akan dilihat dulu tunggal apa ganda. Bila dia tunggal dilihat lagi apakah kecelakaan kerja, pergi ke tempat kerja ada kecelakaan. Bila dia kecelakaan tunggal, dia kecelakaan kerja, maka penjaminnya yang ini. Bila belum didaftarkan pemberi kerja bagaimana? Misalnya belum didaftarkan ke BPJS TK, maka yang jamin adalah pemberi kerja. Yang sering menjadi kendala hal seperti ini, pemberi kerja tidak mendaftarkan pegawainya ke BPJS TK tapi mengalami kecelakaan lalu lintas. Karena posisinya pergi kerja, maka tidak dijamin BPJS Kesehatan. Mungkin ini Bapak Ibu, semua perusahaan itu harus mendaftarkan pegawainya ke BPJS TK. Kemudian bila dia kecelakaan tunggal tadi mungkin disampaikan ya Bapak Ibu dari Jasara Harja seperti apa tunggal. Dia bukan juga kecelakaan kerja, dia pergi hari Minggu pelesiran jalan-jalan tunggal. Ini dia kalau dia punya BPJS Kesehatan dijamin oleh BPJS, tapi ada nanti kronologisnya seperti apa. Nah itu tadi yang tunggal Bapak Ibu. Kalau yang ganda seperti apa? Kalau yang ganda, bila dia bukan kecelakaan kerja, peserta tersebut mungkin ditabrak oleh mobil dan dia peserta JKN itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tetapi dia juga ganda, dia juga posisinya kecelakaan kerja, maka penjaminnya ada yang ini Bapak Ibu. Jadi tergantung nanti jenis kepesertaan peserta pasiennya seperti apa. Nah di sini Bapak Ibu karena dibunyikan di Perpres 82 bahwa BPJS berkoordinasi dengan penyelenggara jaminan lainnya dalam memberikan manfaat pelayanan kesehatan, itu disebutkan, maka untuk pasal yang tersebut BPJS TK, Taspen, Asabri, ini termasuk salah satu yang kita lakukan koordinasi terkait manfaat pelayanan kesehatan. Untuk untuk PT Jasara Harja, untuk program jaminan kecelakaan lalu lintas, sedangkan untuk penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat pelayanan. Nah ketentuannya ini disebutkan juga di pasal 54 bahwa diatur lagi dengan peraturan menteri yang di bidang keuangan. Akhirnya keluarlah peraturan menteri keuangan nomor 141 tahun 2018.
Nah ini Bapak Ibu, ini ada koordinasi terkait kecelakaan lalu lintas antara BPJS dengan kesehatan dengan polisi. Kemudian terkait tadi diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 bahwa bila ada dugaan-dugaan kasus kecelakaan lalu lintas, maka untuk administrasinya dilakukan secara elektronis. Dan untuk aplikasinya ini itu dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, dikoordinasikan oleh BPJS Kesehatan. Sehingga pada pasal 30 itu harus dibuat dalam waktu 3 bulan sejak peraturan menteri dikeluarkan. Sehingga muncullah aplikasi insiden Bapak Ibu. Insiden ini aplikasi untuk koordinasi dengan jasa raja dan juga untuk laporan untuk kepolisian. Intinya di sini Bapak Ibu, insiden ini koordinasi manfaat dengan BPJS, dengan PT Jasa Raja dan polisi. Nah ini kita bangun secara web service untuk dapat diakses untuk meningkatkan pelayanan publik bagi korban lalu lintas. Jadi nanti kalau misalnya ada pasien yang menderita misalnya mendapat kecelakaan lalu lintas, pada saat ke rumah sakit harus lapor dulu bahwa saya mendapat kecelakaan lalu lintas kepada pihak rumah sakit, saya pasien BPJS. Nah nanti itu akan ada aplikasinya, itu akan link untuk jasa raja juga apabila nanti ada dugaan kecelakaan lalu lintas. Nah prinsipnya Bapak Ibu, bila kecelakaan lalu lintas itu penjamin pertamanya bagi kasus untuk penjamin pertamanya adalah jasa raja, tapi nanti itu tergantung nanti bagaimana regulasi bagaimana untuk dijamin jasa raja. Nilai santunannya juga sudah ditetapkan. Kemudian untuk ruang lingkupnya pada jasa raja adalah setiap penumpang yang sah dari alat angkutan umum yang mengalami kecelakaan diri dalam jangka waktu pertanggungan, yaitu saat naik alat angkutan umum, baik berangkat sampai turun. Kemudian yang kedua, setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas yang menjadi korban, yang mungkin yang korban ditabrak dari penggunaan alat angkutan lalu lintas termasuk pejalan kaki yang ditabrak. Nah Bapak Ibu, nah ini yang sering jadi juga kendala di lapangan. Di sini disebutkan penggantian biaya itu diberikan dalam waktu 360 hari setelah terjadinya kecelakaan. Mungkin nanti saya dikoreksi ya Pak Alvin kalau ini. Nah Bapak Ibu, seringnya begini, hari ini kecelakaan tanggal 9 Desember. Mungkin pasien tersebut berobat alternatif. Baru kerasa itu mungkin lebih dari 365 hari. Tahun depan 2023 baru kasih tahu misalnya kecelakaan ya. Nah itu karena ada masa expirednya 6 bulan ya Pak ya, 6 bulan. Nah 6 bulan, lebih dari 6 bulan kalau Bapak Ibu pun lapor itu sudah expired. Kemudian nanti peserta nanya, kalau tidak dijamin jasa raja bisa nggak dijamin BPJS? Tidak Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada dugaan kecelakaan lalu lintas sebaiknya lakukan dulu pelaporan untuk apakah ini dijamin jasa raja atau tidak. Karena untuk kecelakaan tunggal maupun ganda tetap nanti keluarga pasien melapor ke kepolisian terkait dengan kecelakaan lalu lintas tersebut. Kemudian di sini Bapak Ibu, ini 365 hari biaya perawatan, penggantian biaya perawatan. Sedangkan untuk kadaluarsanya itu bila tidak diajukan itu 6 bulan untuk jasa raja. Jadi Bapak Ibu jangan lebih dari 6 bulan pelaporannya. Kemudian jika tidak diajukan maka waktu 6 bulan maka itu akan ditolak ya, ini ditolak untuk yang jasa raja. Kemudian bila terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas 2 kali atau lebih, bila kecelakaannya tidak terkait maka peserta tersebut dapat memiliki 2 lebih penjaminan dari jasa raja apabila 2 kecelakaan lalu lintas yang berbeda ya Bapak Ibu. Nah ini BPJS seperti apa sih menjaminnya gitu ya. BPJS menjamin penjamin kedua bila Bapak Ibu punya kartu JKN.
Nah, di sini disebutkan penjamin kedua sampai dengan batas maksimal plafon dan ketentuan jaminan dari penjamin pertama. Misalnya penjaminan pertama itu dari jasa harja 20 juta Bapak Ibu. Bila nanti Bapak Ibu pertamanya sudah memakai jasa harja, misalnya operasinya saya sudah pakai jasa harja, kemudian mau angkat pennya 3 bulan kemudian, plafon dari jasa harja sudah habis. Boleh nggak pakai BPJS? Bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena plafonnya sudah habis. Jadi selanjutnya terkait dengan kecelakaan lalu lintasnya bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Nah kemudian ini biaya perawatan yang ditanggung di ruang lingkup jaminan serta pengecualian penjaminan oleh BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden 82. Seperti tadi manfaat yang tidak dijaminkan itu sampai dengan nilai tertanggung. Lebih dari nilai tertanggung itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, proses koordinasinya itu kita melakukan berupa monitoring dan evaluasi data dugaan korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara elektronik. Yang tadi Bapak Ibu aplikasi kami itu sudah link ke jasa harja di setiap rumah sakit yang bekerja sama. Jadi kalau Bapak Ibu datang menyebutkan saya mendapat kecelakaan lalu lintas, nanti itu akan link ke jasa harja, tetapi tetap keluarga peserta nanti tetap melapor ke kepolisian untuk melapor bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah ini Bapak Ibu lagi untuk kasus kecelakaan yang tidak ditanggung oleh jasa harja melebihi batas maksimal plafon, melebihi jangka waktu jaminan 365 hari sejak kecelakaan, kasus kecelakaan tersebut telah kadaluarsa atau termasuk hal yang dikecualikan, maka BPJS Kesehatan melakukan verifikasi sesuai ketentuan peraturan. Jadi kalau sudah kadaluarsa, Bapak Ibu tidak lapor setelah 6 bulan mendapatkan kecelakaan lalu lintas, itu kan tidak dijamin jasa harja, maka itu juga tidak dijamin BPJS Kesehatan. Seringnya terjadi begini Bapak Ibu kecelakaan lalu lintas ditabrak oleh penabrak. Yang ada damai ya, saya bayar gitu ya. Nggak tahu kita 1 tahun kemudian Bapak Ibu menderita sakit lagi, yang nabrak nggak tahu kemana kan Bapak Ibu mau pakai BPJS bisa tidak? Tidak bisa, karena batasnya kan 6 bulan, Bapak Ibu tidak mengajukan ke jasa harja. Jadi selisihnya itu selanjutnya itu tetap dibayar umum Bapak Ibu, tidak bisa pakai jasa harja, tidak bisa pakai BPJS. Ini sering terjadi bagi yang kecelakaan lalu lintas yang berakhir dengan damai, yang menabraknya menjamin untuk pertama. Tetapi kita nggak tahu sequel berikutnya setahun dia mengalami sakit atau apa, itu tidak bisa dijamin BPJS. Jadi nanti pastikan apabila ada KLL Bapak Ibu lapor dulu untuk mendapat jaminan jasa harjanya terlebih dahulu, baru kalau selesai plafonnya kita bisa sampai seterusnya. Mau misalnya Ibu 5 tahun lagi masih karena kasus kecelakaannya karena sudah dijamin jasa harja sebelumnya melebihi batas plafon, bisa lanjut dengan BPJS Kesehatan. Kemudian ini untuk kasus KLL kita lakukan verifikasi ya, itu kita verifikasinya terkait berapa maksimum plafonnya, nanti kita akan sesuaikan dengan maksimum tarif yang kita bayar sesuai dengan tarif yang ditentukan. Nah Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu sering ke peserta, ini yang critical point bagi peserta. Jadi apabila memang ada ini kecelakaan lalu lintas, wajib lapor dulu Bapak Ibu. Kemudian ditunjukkan ke peserta bahwa saya menderita kecelakaan lalu lintas. Bila kasusnya kasus lama atau dengan kata lain misalnya ada yang lama, ini wajib diberitahu kapan kasus lamanya. Karena nanti itu datanya akan ada di jasa harja. Kasus Ibu itu misalnya sudah melebihi plafon nggak di situ ya, itu yang nanti Bapak Ibu sampaikan. Kemudian keluarga peserta ya, karena pesertanya kan pasti dirawat, ini wajib mengurus ke kantor polisi, ke Laka Lantas untuk mendapatkan laporan. Artinya bukan pesertanya mendapat laporan polisi ya, tapi melaporkan. Nanti karena laporan polisi itu kan itu untuk administrasinya di jasa harja. Jadi bukan Bapak Ibu minta laporan polisi, tetapi melaporkan bahwa saya terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian pembuatan laporan polisi ini dilakukan di Polres atau instansi berwenang lainnya sesuai wilayah tempat kejadian perkara berdasarkan pengaduan dari peserta atau keluarga peserta. Kemudian nanti baru terakhir keluarga peserta berhak mendapat status penjaminan secara elektronik, artinya dijamin atau tidaknya gitu ya Bapak Ibu, apakah dijamin KLL-nya oleh jasa harja. Nah ini biasanya pemberian statusnya seperti ini, kalau korban dapat dibayar,
di BPJS itu nanti akan ada guarantee letter bahwa memang dapat dibayar karena ada ketentuannya sudah sesuai bahwa ini dapat dijamin. Izin Kemudian Dr. yang Santi, tidak, 2 menit lagi. kalau yang korban tidak dapat dibayar seperti apa? Nanti ada dari surat dari jasa raja juga tidak dijaminnya karena apa? Kalau tidak dijaminnya karena kecelakaan tunggal itu bisa dijamin BPJS. Tetapi kalau tidak dijaminnya karena kadaluarsa itu tidak dapat dijamin oleh BPJS. Yang ketiga, bila ada statusnya korban belum ditangani kepolisian, ini Bapak Ibu respon sementara. Jadi jaminan belum diberikan oleh jasa raja dan BPJS juga. Jadi nanti petugas administrasi rumah sakit nanti yang mengarahkan peserta untuk mengurus laporan polisi di unit laka lantas di mana tempat kejadian perkara tersebut. Nah yang sering terjadi nih korban nggak mau melapor, SIM-nya nggak ada, STNK nggak ada atau apa ya. Nah ini kalau dia korban tidak bersedia melapor maka tidak dijamin dua-dua Bapak Ibu karena dia tidak melaporkan kejadiannya ke kepolisian. Kemudian kalau di 5 ini misalnya dia bukan korban kecelakaan ya, ternyata kesimpulan dari jasa raja itu bukan korban kecelakaan maka ini dapat diklaim ke BPJS Kesehatan. Mungkin demikian Bapak Ibu semua terkait dengan pelayanan kecelakaan lalu lintas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Santi. Mungkin izin Dr. Taufik bisa di depan sama Dr. Santi. Ada kasus ya Bu ya atau Bapak ya. Ini kesulitan kami itu biasanya pernah ada yang kecelakaan kerja untuk mendapatkan surat dari kepolisian agak susah. Biasanya kendalanya saksi ya, karena saksi itu harus yang melihat. Kalau melihat kan kalau kecelakaannya nggak ada yang melihat kan susah. Jadinya di situ yang pertama kesulitan kami. Terus yang kedua, kalau pelaporan polisi itu harus 2 kali 24 jam ya maksimal. Iya untuk mendapatkan surat dari polisi. Itu juga mungkin dari yang pernah kasus kesulitan juga. Kalau untuk yang di BPJS Ketenagakerjaan, kalau untuk surat saksi itu ada penggantinya gitu maksudnya. Misalkan saksi itu tidak harus yang mengetahui, tidak harus yang melihat, mengetahui saja boleh gitu. Kalau untuk BPJS Kesehatan, bisakah seperti itu atau ada pembaharuan gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi. Pertanyaan ke Dr. Taufik atau BPJS? Oke. Ke Dr. Taufik. Ya, enggak ke ini sih, ke ini. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Ghafur dari Toyota Astra Motor. Mau tanya kepada narasumber terkait masalah kecelakaan lalu lintas ya Pak ya. Nah ini ketika misalnya ada suatu karyawan misalnya lalu lintas terus dia dirawat, apakah itu nanti kan yang masuk ke BPJS Ketenagakerjaan untuk penjaminannya. Nah untuk nanti misalnya kalau itu perlu perawatan sampai dalam waktu yang panjang, apakah itu masuk ke BPJS Kesehatan atau ke Ketenagakerjaan? Karena biasanya perlu macam-macam ya, fisioterapi atau nanti pasang pen nanti dibuka lagi pennya gitu ya. Terus juga mungkin tadi narasumber dari kepolisian ada kasus misalnya apabila kecelakaan lalu lintas di jalan, apakah itu bisa berlaku ya SIM-nya atau SIM-nya itu sudah tidak berlaku ya? Itu kemarin ada bermasalah. Akhirnya tidak dapat itu karena SIM-nya sudah mati gitu, seperti itu. Itu aja sih. Ya. Izin nih pertanyaannya untuk BPJS Kesehatan Dok. Mungkin ini ya Bu Eni, saya menjawab terkait tadi yang dipertanyakan. Sebenarnya kalau intinya BPJS itu kan penjamin kedua. Jadi pada saat pasien masuk ke rumah sakit, dia memberitahu bahwa dia kecelakaan lalu lintas. Ini kita bedakan dua ya, asumsinya dia kecelakaan lalu lintas bukan kecelakaan kerja, maka nanti rumah sakit akan melakukan checklist di aplikasi bahwa dia kecelakaan lalu lintas.
dari rumah sakit akan mengedukasi ke peserta dan keluarganya untuk melapor ke kepolisian. Kalau di BPJS selesainya di situ, Bu. Jadi untuk yang mungkin nanti saya belum tahu apa 2 kali 24 jam, karena intinya karena sudah ada aplikasi kita itu, intinya pasien itu lapor dulu gitu. Nah seringnya ini pasien itu nggak lapor. Jadi di tempat kita itu misalnya dia nggak lapor, tadi statusnya dia belum lapor gitu. Kalau dia sudah lapor, kemudian dari pihak kepolisian sudah membuat laporan polisi, nanti itu Jasara Harja juga nanti akan ada, ini udah dibuat laporan polisi, nanti dikeluarkan surat jaminannya, nanti itu akan link di kita. Kemudian nanti dilihat korbannya dapat dibayarkan atau tidak. Jadi sebenarnya kita BPJS Kesehatan tuh menunggu dari Jasara Harja penjaminannya seperti apa gitu, Bu. Kemudian itu ya tadi ya, Bu ya. Kemudian terakhir tadi kecelakaan kerja ya, Bu ya. Kalau kecelakaan kerja, jadi Bapak Ibu kecelakaan kerja sama sekali tidak dijamin BPJS Kesehatan. Saya jawab juga Bapak, seringnya begini, pada saat bekerja dijamin BPJS TK ya Pak ya. Kemudian 2-3 tahun mungkin masih yang sama, sudah resign. Itu tidak dijamin BPJS Kesehatan. Karena dia merupakan manfaat yang tidak dijamin. Beda dengan Jasara Harja, kita ada manfaat koordinasi, manfaat pelayanan, ada irisan yang kita bayar sebagai penjamin kedua. Sedangkan untuk kecelakaan kerja kita tidak ada penjamin kedua. Jadi ini kecelakaan kerja BPJS TK Tasmen Asabri, kalau dia bukan kecelakaan kerja BPJS. Tapi memang seringnya kendalanya seperti itu, pada saat bekerja dia pakai BPJS TK, setelah tidak bekerja lagi tetap tidak bisa dijamin BPJS Kesehatan karena awalnya itu adalah kecelakaan kerja. Mungkin itu Pak terkait kecelakaan kerja yang Bapak tanya tadi. Ya. Mungkin terkait yang jaminan kepolisian, Bu. Baik, terima kasih menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan Ibu Deborah di depan. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa semua masyarakat yang datang ke kepolisian akan kami layani dengan baik. Tidak ada yang dipersulit, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa pada saat datang ke kepolisian, kemudian yang bersangkutan kecelakaan harus ada saksi dan sebagainya gitu kan. Sehingga masa sih kecelakaan nggak ada saksinya, namanya orang kecelakaan gitu kan. Tapi minimal begini Bu, yang mungkin diasumsikan oleh kami karena memang ada persyaratan bahwa kecelakaan itu adalah betul-betul murni kecelakaan dan ada saksi yang melihat. Minimal ada orang yang menolong di lapangan pada saat kecelakaan. Kalau memang tidak ada saksi, minimal ada CCTV yang bisa kita lihat. Tapi kalau tidak ada saksi, tidak ada CCTV, nggak mungkin orang kecelakaan bangun sendiri, apalagi kondisinya parah, gitu ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan, itu kami tidak mempersulit, namun demikian memang itulah yang dipersyaratkan. Jangan sampai nanti ada kejadian, laporannya kecelakaan lalu lintas, tapi ternyata dia jatuh dari pohon, gitu loh. Ada juga yang seperti itu dan itu kami alami, itu bukti nyata. Sehingga kami mengeluarkan surat keterangan itu adalah betul-betul real berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Sehingga suatu saat nanti seandainya kemudian ditemukan di belakang hari, oh dia nggak kecelakaan kok, dia jatuh dari pohon. Nah jangan sampai kami juga dikomplain oleh pihak-pihak terkait di sini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Cukup puas Bu? Baik, terima kasih. Jadi silakan datang ke kantor kepolisian. 1 kali 24 jam kami terbuka untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Ya, jadi jangan merasa dipersulit. Kalau merasa dipersulit, datang langsung ke Kanit Lakanya ada di sini, Bu. Begitu. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari Pak Alvin, masalah jaminan 2 kali 24 jam Jasara Harja. Clear. Jadi ikut lagi nih ya. Ikut lagi. Baik, mungkin saya mulai dari tadi ya, laporan polisi yang kemudian kenapa laporan polisi menjadi ini ya dokumen pertama, karena memang penjaminan Jasara Harja adalah penjaminan kecelakaan lalu lintas ya, terutama yang melibatkan penggunaan angkutan umum maupun angkutan jalan ya gitu ya. Nah kemudian ruang lingkupnya bagaimana gitu kan, tadi makanya saya bilang Jasara sebenarnya sederhana gitu ya, sederhana, unik, tapi ruang lingkupnya luas gitu kan ya. Semua masyarakat Indonesia walaupun bisa WNI bahkan bisa sampai WNA, kemudian segala profesi dari balita sampai dengan lansia,
Kemudian waktunya kapan? 24 jam. Ya, kecelakaan itu dari jam 24 jam, 7 hari dalam seminggu semuanya dalam jaminan. Tapi harus dipastikan kembali, tadi disampaikan Bu Indira bahwa memang kecelakaan itu kecelakaan lalu lintas, gitu kan, tidak mengada-ngada bahwa kecelakaan yang jatuh dari pohon gitu kan, kesandung batu atau segala macam ya, yang memang bukan indikasi dari kecelakaan lalu lintas. Nah kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa penjaminan berapa lama sih kami memastikan itu, memang terkait dengan itu Jasa Raja punya SLA untuk pertama dalam 2 jam memberikan respon. Tadi responnya sudah disampaikan kan, apakah dalam proses pelaporan dan segala macam. Kemudian kepastian jaminannya 2 kali 24 jam gitu kan ya. Maka dari itu untuk pelaporan kecelakaan lalu lintas itu segera dilaporkan ke kepolisian sehingga kami segera bisa memberikan jaminan itu. Kalau belum dilaporkan tadi akan muncul tidak bisa dalam jaminan gitu kan ya. Itu yang jadi permasalahan itu. Ketika sudah dilaporkan tentu dengan segera kami memberikan jaminan untuk memastikan bahwa masyarakat yang masuk atau dirawat di rumah sakit itu diberikan jaminan, karena memang Jasa Raharja adalah sebagai penjamin pertama ya, sebagaimana tadi amanah Perpres dan PMK 141 2018 ya, seperti itu. Cukup puas? Tadi yang nanya siapa? Ibu ya? Saya kasih helm ya. Kasih helm. Tapi Ibu pakai apa Bu ya? Pakai motor? Kebetulan pakai motor. Boleh pakai motor saya kasih gift. Kalau mobil kasih sok pengaman nggak bisa tuh. Ya. Bu Indira boleh dibantu Bu Indira? Iya. Silakan. Nggak punya. Jangan Bu. Iya. Bu ya. Ada yang nggak punya motor ini. Terima kasih ya Bu. Semoga selamat terus ya. Hati-hati di jalan Bu ya. Iya. Udah ada yang install JR-ku? Nah, saya kasih lagi. Promosi. Hah? Ada sudah? Balirin sudah ada yang install JR-ku? Ada dua yang kasih JR-ku. Udah tanggung ya, udah tanggung. Langsung aja ya, coba dilihat ibu teman-teman kita yang sudah menginstal JR-ku, ada gift dari saja. Ini 1, boleh? 1, sudah ya? Sudah install? Aduh, coba mohon maaf, di belakang. Iya. Terima kasih Jasa Raharja, jadi cukup interaktif ya sama Pak Alvin ya. Terima kasih hadiah-hadiahnya loh Pak, jadi menambah yang tadinya sisanya berapa, tinggal ada tambahan dari Pak Alvin. Oke, mungkin pertanyaan kita cukup sekian kan ya Dok? Oh iya, SIM yang mati. Oke. STNK-nya mati juga Pak? Oke, baik. Izin saya menambahkan tadi pertanyaan yang sudah disampaikan. Pak, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan wajib dilengkapi dengan perlengkapan dan kelengkapan. Salah satunya adalah surat-suratnya tersebut. Surat-suratnya itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti persyaratannya adalah STNK-nya harus hidup, SIM-nya juga harus hidup. Karena SIM itu merupakan bukti kualifikasi bahwa seseorang memiliki kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Jadi Pak, mohon bantuan kalau SIM-nya mati diperpanjang. Jangan sampai juga menunggu kecelakaan lalu lintas dulu, baru sibuk perpanjang SIM ya Pak ya. Itulah pentingnya, saya tambahkan di akhir kegiatan. Itulah pentingnya, kalau dari tadi kita membahas tentang penanganan pasca kecelakaan, sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana kita menangani keamanan dan keselamatan sebelum terjadinya kecelakaan. Salah satunya adalah dengan terus mengingatkan warga masyarakat tentang tertibnya berlalu lintas agar kita terhindar dari bahaya kecelakaan. Itu saja Dok, terima kasih.